masker sudah gitu. Kemudian selalu jaga jarak minimal 1 meter dengan anggota yang lain yang diisolasi. Kemudian PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, ya, olahraga, makan yang bergizi seimbang, no smoking, dan lain sebagainya. Kemudian cek suhu dan kesehatan secara mandiri dan dilaporkan ke petugas kesehatan. Bersikap kooperatif, ya, terutama untuk minum obat, karena kalau sudah terkonfirmasi seperti ini memang ada main boosternya, ya, ada booster yang harus diminum seperti vitamin C, vitamin E, dan lain sebagainya. Atau kalau dia bergejala, ya sesuai dengan simptomnya. Kemudian proaktif, harus berkomunikasi aktif dengan petugas kesehatan untuk tenaga kesehatan maupun untuk pasiennya. Ini lembar seperti ini. Nanti kami bagikan materi ini ke Bonaram, ya. Kemudian persyaratan tempat nih, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang akan menyediakan rumah isolasi. Syaratnya adalah 1, tersedia ruangan atau kamar tersendiri yang bersih, ventilasinya cukup, dan pencahayaannya juga MCK yang memadai, sarana sanitasi, peralatan makan nih ya Bapak Ibu yang harus diperhatikan, karena harus sendiri-sendiri, ya, individu. Kemudian sarana pendukung yang lainnya yang harus disediakan. Kemudian tidak ada kontak dengan komorbid dan kelompok rentan. Syarat dari tempat untuk isolasi mandiri. Oleh desa atau kecamatan kalau ingin membuat rumah isolasi, yang pertama handphone, punya katanya pada ada alat desinfeksi permukaan ruangan dan lingkungan, makan dan minum. Lalu untuk makan dan minum ini ada beberapa contoh, mungkin ada dari yang sudah jalan itu dilaksanakan oleh gotong royong RT ini. Kemudian perlengkapan pribadi, makan, minum, pakaian, dan alat ibadah serta alat mandi secara mandiri mereka harus bawa. Kemudian alat untuk cuci linen, kebersihan, dan penjagaan keamanan, pengelolaan sampah dan limbah. Jadi ini Bapak Ibu semuanya, untuk limbahnya ini khusus nanti ada pengelolaannya, nanti bisa berkonsultasi langsung ke puskesmas, ke petugas lingkungan kami, ya, sudah siap nanti. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan pada pelaksanaan isolasi mandiri. Biayaannya bisa secara mandiri, bisa dengan bantuan pemerintah, yang mungkin itu Pak, atau mungkin ada sponsorship, ya. Lama dan waktu isolasi, kalau yang tanpa, kemudian dinyatakan sembuh apabila telah selesai isolasi mandiri tadi, yang dinyatakan diperiksa oleh dokter dan mendapatkan surat pernyataan atau keterangan dari dokternya, ya, gitu. Dinyatakan sembuh bila ini. Nah, ini untuk surat harus jalan, baik itu kesehatan ibu dan anak atau kesehatan lingkungan, dan alhamdulillahnya Bapak Ibu semuanya, ini laporan kami bahwa kegiatan UKM sudah mulai jalan, ya. Sudah dilaksanakan. Ini contoh untuk pelaksanaan posyandu Grogol. Terima kasih Pak Grogol yang sudah memfasilitasi jadi semua alat-alat yang bisa kita gunakan, misalnya cantik-cantik, ya. Iwan pinky. Ya, terima kasih, ya, sudah difasilitasi, alhamdulillah dijalankan.
Mendadak besok tanggal 13. Hari ini? Ya, hari ini baru posyandu mendadak. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Ibu Kepala Puskesmas. Yang pertama terkait dengan isolasi mandiri. Ini kami Desa Malang Diwan sebetulnya agak ragu dengan terkait isolasi mandiri. Kami sudah memerintahkan pada gugus tugas tingkat RW untuk mencari titik-titik rumah warga yang bisa untuk isolasi mandiri. Kebanyakan dari warga menolak, ya karena informasi terkait dengan COVID-19 ini menjadi momok yang menakutkan. Akhirnya mereka takut. Akhirnya kami mengambil langkah untuk di tingkat desa. Di tingkat desa kami menyiapkan isolasi mandiri. Tetapi ini masih perlu kami lengkapi semuanya terkait dengan sarana dan prasarana untuk isolasi mandiri itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan, ketika kami bisa membuat isolasi mandiri, nanti untuk pelayanan yang positif ini kami yang masih bingung siapa yang akan melayani, karena kebanyakan baik itu dari relawan gugus tugas ataupun masyarakat ini ketakutan ketika melayani orang yang terpapar COVID-19. SOP dan protokoler yang lain kan mungkin kami belum menguasai. Nah ini nanti tanggung jawab siapa. Nah kemarin saya juga rasa-rasa dengan Pak Camat terkait kalau isolasi mandiri di desa, mungkin ada beberapa desa yang menyiapkan, tapi kan ada ketakutan terkait siapa yang melayani mereka. Nah saya mengusulkan pada Pak Camat, monggo Pak di tingkat kecamatan saja. Nah kemarin Pak Camat nanggi, rumah dinas Pak Camat nggak dipakai di situ saja. Nah gitu. Pak Camat kemarin ya pada dengan candi. Nah ini saya rasa monggo itu kita sepakati dari desa di tingkat kecamatan saja, yang mungkin pengawasannya lebih dekat dari tim kesehatan di kecamatan Kebonarung itu sendiri. Itu yang saya tanyakan terkait dengan nanti yang melayani kan kita juga ketakutan itu. Terus ini untuk pertanyaan tadi untuk Ibu Kepala Puskesmas, ini untuk Pak Camat. Yang pertama terkait ada perintah Menteri Desa terkait pengadaan masker. Ini setiap desa wajib membuat masker satu kepala, satu individu orang masyarakat itu 4. Itu menggunakan dana desa. Mungkin bagi desa lain yang masih ada sisa dana desa, is oke, enggak jadi masalah. Tapi saudara kita di Basin, Pak apa enggak mesake, yang dana desanya sudah bisa untuk penanganan COVID kemarin. Nah monggo kemarin kami dari Pak Besi Klaten audiensi dengan Ibu Bupati di ruang dinas Ibu Bupati, dan di situ juga ada Pak Joko di Permasdes, ada Pak juga ada inspektorat terkait dengan itu. Kita ayo bersama menolak terkait dengan itu, karena untuk masker saya rasa sudah tidak efektif untuk pengadaannya, karena jauh-jauh hari setiap desa sudah membuatkan masker untuk masyarakat. Sekarang yang perlu kita tekankan bukan membuat masker, tapi menggunakan masker. Ditaruh masker per orang 50 pun kalau mereka tidak mau menggunakan kan ya betul. Nah ini alangkah baiknya justru sosialisasi pentingnya menggunakan masker. Ini Iwan sendiri kami hitung kemarin, kalau per orang itu 4, kami hitung mengeluarkan anggaran itu sekitar 21 juta. Kalau 21 juta itu nanti kita siapkan dan tidak digunakan muspro, lebih baik kita gunakan bagaimana membuat untuk sosialisasi penyadaran warga, atau 21 juta untuk penanganan ruang isolasi. Ini lebih efektif untuk bagi kami. Untuk Pak Camat mohon nanti disampaikan kepada camat-camat Klaten agar membuat surat untuk Klaten. Kemarin Pak Joko sudah rasa gawe baik, rasa seperti itu. Nah ini monggo nanti bisa disikapi oleh Pak Camat. Ketakutan dari kita dan warga masyarakat itu dikarenakan memang karena pengetahuannya belum cukup ya, atau kesadarannya dia tentang penyakit COVID ini belum
benar-benar disadari. Kita semuanya tahu bahwa memang penyakit ini kan menularnya secara droplet ya. Nah, kalau kita benar-benar sudah menjaga-jaga jarak dan keduanya pakai masker, tidak melakukan sentuhan, insya Allah sudah aman. Jadi tidak terlalu khawatir yang berlebihan gitu. Jadi kalau semuanya sudah sadar seperti itu, mungkin untuk penanganannya ini kita bisa lakukan seperti standarisasi yang sudah saya maksud tadi, bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau misalnya tentang kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan sehari-hari tentang makan dan minumnya gitu, mungkin bisa ya. Tadi kan ada juga ya dari Karang Taruna, relawan, PKK dan lain sebagainya. Untuk makan dan minumnya bisa disediakan oleh itu, ditaruh dari tempat yang jaraknya aman buat kita ketemu dengan mereka, ya itu masih bisa kita laksanakan kan. Ada latarnya wajib. Jadi kesadaran. Jadi mungkin nanti prioritas utama kita adalah edukasi yang terbaik untuk masyarakat agar masyarakat itu sadar ya. Untuk penderita COVID itu tidak harus dikucil-kucilkan, tapi kita jaga dengan jarak yang aman seperti itu. Sekarang ini kegiatan sudah mulai normal. Normal silakan. Mau pengajian, mau hajatan, mau tirakatan, silakan. Tetapi dengan protokol yang baru, kesehatan yang baru. Jarak, tetap pakai masker, ya. Kemudian ventilasi dan pencahayaan yang cukup akan mendatangkan menjadikan tempat itu menjadi klaster yang baru seperti itu. Jadi mungkin salah satunya nanti yang harus kita sosialisasikan kepada tim gugus tugas desa adalah tentang kesadaran masyarakat ini agar ketakutannya itu tidak berlebihan. Desa itu sudah membuat edaran kepada RW untuk tidak melakukan tirakatan. Ini muncul lagi edaran diperbolehkan. Nah, harapan saya ini tidak usah diumumkan saja, Pak. Tidak usah diumumkan ke RW. Kalau mereka mengadakan biar, tapi tidak usah diumumkan, ini diperbolehkan. Kalau nanti diumumkan, mereka mendatangkan masa banyak. Dangdutan. Nah, akhirnya dangdutan dan sebagainya bagaimana? Ini yang tidak usah kita umumkan. Seandainya dia mengadakan, monggo sesuai protokol, tapi kita tidak usah umumkan ke RW. Maka itu saya di Desa Malanjong tidak akan saya beri edaran terkait dengan ini sudah boleh. Saya tidak. Kemarin ada dari Pak Menteri Desa mengharuskan kaitannya dengan anggarannya untuk mengangkat masker setiap individu, Pak. Tapi yang harus ada dua, yang dua sebagai masyarakat. Tapi juga kaitannya dengan ini ada persyaratannya. Persyaratannya kemudiannya sudah ini yang sulit menyulitkan daripada tugas yang akan membuat. Kemarin kalau hanya masker biasa, saya kira ya bisa. Setiap desa ada pengrajin, ada penjahit, bisa sendiri. Tapi dengan sekarang sudah ada standarnya harus bentuknya dan dari SPUGA itu ini memang salahnya kemarin yang mengelola adalah Buget. Tapi alhamdulillah kemarin di sini diadakan kaitannya dengan rapat kaitannya dengan menghadirkan juga Bumdes kaitannya dengan dana yang 20 juta kaitannya dari provinsi untuk ketahanan pangan, dan juga disinggung kaitannya dengan masker yang SPUGA itu. Kami sarankan kemarin dengan Bumdes kalau bisa alatnya itu harganya berapa, nanti satu kecamatan jadi satu. Nah, kalau alatnya untuk potongan seperti SPUGA itu mahal atau enggak, ini kalau mahal ya kita
punya hitung-hitungan kalau tidak masuk ya nggak usah. Benar, nanti akan kami sampaikan dengan rekan-rekan dari kecamatan yang lain kaitannya dengan ini. Dan apalagi kaitannya dengan yang sebenarnya untuk penanganan konflik juga pihak konflik itu masih mampu. Karena di kesempatan ini mari nanti kami di dalam hal untuk memang masyarakat kaitannya dengan penggunaan masker masih minim, apalagi yang kaitannya dengan hanya keluar rumah di samping misalnya ini. Tapi kalau yang sudah mengetahui mau ke pasien atau ke